Selamat datang. Perjalanan kali ini, Uncle Bob akan membawa kita dengan pesawat ulang-alik ajaib miliknya ke protoplanet dan sekaligus mengenalkan kita dengan atmosfer bumi yang sangat panas. Siap? Lihat, itu adalah awan cumulonimbus. Awan yang lebat dan padat berisi kristal es. Di sanalah badai petir dan tornado diproduksi dan menjadi penyebab terbesar kecelakaan pesawat. Karena pergerakan angin yang kuat di dalam awan dapat menyebabkan pesawat mengalami turbulensi hebat. Selain itu, suhu di dalam awan dapat membekukan mesin pesawat dan menyebabkan pesawat mati mesin atau gangguan navigasi. Dan akhirnya, pesawat akan jatuh dari ketinggian. Perjalanan kali ini ke protoplanet, kita akan melewati 5 lapisan atmosfer bumi. Kita sudah berhasil melewati troposfer, di mana cumulonimbus berada, yang hanya berjarak 10 km dari kepala kita. Sekarang, kita berada di lapisan kedua, yaitu stratosfer. Tidak ada angin di sini, dan disinilah batas kemampuan maksimal burung terbang. Tahun 1974, seekor burung nasar Griffon Ripple pernah tertabrak pesawat di ketinggian 11.278 meter dan memecahkan rekor sebagai burung terbang tertinggi yang pernah diketahui. Hei, itu ada pesawat terbang. Disinilah tempat favorit bagi pesawat. Tidak ada cuaca buruk. Bahkan, bahan bakar pesawat menjadi lebih hemat. Selain itu, disinilah lapisan ozon berada. Pesawat kita sudah mulai kerasa berat. Oh, patah saja. Kita telah memasuki lapisan mesosfer, yaitu lapisan atmosfer bumi dengan suhu paling dingin, bisa mencapai minus 120 derajat. Lapisan ini melindungi bumi dari benda luar angkasa. Meteor yang jatuh sebagian besar akan meledak di sini karena lapisan mesosfer berisi banyak udara. Jadi, ketika sebuah meteor meluncur ke arah bumi, udara bertekanan tinggi di depannya akan masuk ke dalam pori-pori dan retakan meteor dan mendorong meteor tadi hingga meledak. Nah, jika kalian penasaran di mana satelit dari berbagai negara terparkir, disinilah tempatnya, di lapisan termosfer. Lapisan ini cukup tebal, mencapai 513 km. Suhunya berkisar 40 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Sangat panas. Di atas lapisan ini, ada satu lapisan lagi, yaitu lapisan eksosfer, lapisan terluar bumi. Lebih panas lagi di sana. Jika tidak hati-hati, kita bisa menjadi abu, karena panasnya bisa mencapai 2000 derajat Celcius. Dari semua lapisan atmosfer, eksosfer lapisan yang paling panas. Meteor yang masuk ke bumi akan terbakar di sini dan meledak di lapisan mesosfer yang paling dingin. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kita bisa melewati eksosfer tadi tanpa terbakar seperti meteor? Sebenarnya, semua benda pasti terbakar saat melewati atmosfer, karena suhu atmosfer mencapai 1648 derajat Celcius. Tapi, roket dan pesawat ulang-alik tidak terbuat dari material yang akan meleleh di suhu 1500 derajat Celcius, melainkan dilindungi oleh ubin yang terbuat dari keramik silika dan dicampur serat karbon yang sanggup menahan panas hingga 2000 derajat Celcius lebih. Sehingga, ketika sebuah pesawat ulang-alik melewati atmosfer, pesawat tetap terbakar. Tetapi panasnya akan langsung dilepas, sehingga suhu panas tidak mengendap dan tidak mempengaruhi suhu di dalam pesawat, apalagi merusak pesawat ulang-alik kita. Begitupun saat kita hendak kembali ke bumi. Pesawat akan diatur dengan sudut kemiringan 40 derajat, agar tabrakan yang terjadi tidak terlalu ekstrim. Berbeda sekali dengan meteor. Meteor sendiri hanya terbuat dari batu-batuan yang titik lelehnya jauh di bawah suhu atmosfer, lalu menghantam bumi dengan sudut 90 derajat, membuat meteor hancur berkeping-keping. Sekarang, ayo kita menuju protoplanet. Apa itu protoplanet? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Protoplanet adalah cikal bakal sebuah planet, atau awal mula terbentuknya planet bumi kita. Kita tidak akan pergi ke bumi zaman dulu saat masih menjadi protoplanet. Tapi, aku akan membawamu ke sebuah bintang muda yang masih berbentuk protoplanet berjarak 460 tahun cahaya dari bumi, atau sekitar 4.370 triliun kilometer.
sangat jauh dari bumi. Lihat di sana. Namanya adalah bintang T Tauri. Butuh jutaan atau bahkan miliaran tahun lagi agar bintang itu bisa menjadi padat. Kita tidak bisa mendekat ke sana karena itu sangat panas, berisi awan gas dan debu. Apakah ada air di sana? Kurasa tidak. Jika ada air, pasti sudah menguap karena sangat panas. Lalu, dari mana air di bumi berasal? Tidak ada makhluk hidup di bumi yang bisa menghasilkan air kan? Namun air sangat melimpah. Apalagi inti bumi kita sangat panas. Dan rasanya tidak mungkin air berasal dari sana. Sebenarnya, asal mula air itu berawal dari proses terbentuknya bumi. Ada beberapa pendapat tentang itu. Menurut teori nebular hipotesis, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, saat awan gas dan debu yang panas tersedot ke dalam magnet gravitasi dan terus berputar di sana, membentuk sebuah cikal bakal planet yang biasa disebut piringan protoplanet. Piringan protoplanet ini berukuran cukup besar. Bahkan, kamu hanya sebuah titik kecil di debu yang menempel di atas debu. Piringan gas dan debu ini terus tumbuh menjadi lebih panas dan sangat panas pada bagian intinya, sehingga dinamakan solar nebula. Banyak materi yang terakumulasi dalam proses pemanasan. Setelah miliaran tahun, piringan protoplanet ini mulai mendingin dan memadat, hingga terbentuklah lapisan mantel serta atmosfer. Dan gas tadi mulai mengembun, berubah menjadi cair, seperti titik-titik embun di gelas, dan memadat menjadi es ketika suhunya di bawah titik beku. Kemudian, kumpulan air ini jatuh ke bumi. Itulah awal mula munculnya air. Selain itu, juga ada pendapat di mana air di bumi berasal dari asteroid tipe S yang jatuh ke bumi. Asteroid-asteroid itu mengandung air dan meninggalkan airnya di bumi. Cukup misterius dengan kemunculan air di bumi. Intinya, air yang kalian konsumsi adalah segelas atom berusia miliaran tahun yang disaring berkali-kali oleh jutaan organisme. Jadi, air yang kita minum sangat tua umurnya. Sudah waktunya kita kembali. Aku harap kalian menikmati perjalanan kali ini ke protoplanet. Perkara langit dan alam semesta yang tidak bisa ditembus, atau teori bumi bulat dan datar masih menjadi misteri besar. Lain kali akan kuulas di pembahasan berikutnya.